Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah gym kita pada siang hari ini. Ya, luar biasa sekali. Kalian yang sudah masuk nih 12 orang. Kalian tetap anak-anak Tuhan yang setia, tetap semangat, antusias untuk belajar, menggali dan menerima firman Tuhan, dan kalian pun harus melakukannya. Nah, untuk doa pembuka, Koko minta tolong sama Airin deh ya. Doa pembuka ya, untuk bantu kita ya semua. Bisa ya, Airin? Oh iya kok. Tahu kok. Oke, mari semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila saat ini kami hendak memulai ibadah gym kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Thank you buat Airin yang sudah membantu kita semua untuk doa pembuka ibadah gym online kita pada siang hari ini ya. Adik-adik semua, Koko langsung aja akan share screen. Sudah muncul di handphone atau di laptop kalian? Bisa komen? Sudah munculkah? Sudah kok. Sudah ya. Seperti Kamis yang lalu, Koko sampaikan kepada kalian semua, kepada adik-adik semua, bahwa di Yakobus 3 ayat 6, itu lidah digambarkan sebagai api. Lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, tes adikias, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia dinyalakan oleh api neraka. Lidah adalah api. Nah pertanyaannya, kenapa kok lidah digambarkan sebagai api? Kenapa enggak lidah digambarkan sebagai air? Lidah kenapa enggak digambarkan sebagai udara misalnya? Tetapi firman Tuhan berkata bahwa lidah adalah api. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Kita akan melihatnya adik-adik ya. Siapa yang bermain api akan terbakar. Kita semua dari kita sama-sama tahu bahwa siapapun yang bermain api, kalau tidak hati-hati, tentunya akan terbakar. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Perhatikan adik-adik, Koko akan bulatkan nih buat adik-adik semua. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Adik-adik semua tentunya tahu ya, setiap orang yang bertengkar itu udah pasti emosi, mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata menghina, kata-kata memaki, dan lain sebagainya. Apalagi orang tersebut tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga ucapannya. Tentulah orang yang suka bertengkar itu pasti akan bertambah panas. Dan ketika dua-duanya emosi, ya nggak heran kalau ujung-ujungnya pasti terjadi pertengkaran dan perselisihan, perbantahan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati. Jangan bermain api kalau tidak ingin terbakar. Jangan bermain dengan api kalau tidak terbakar. Jangan mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain jadi emosi, jadi panas, dan membakar sehingga terjadi pertengkaran. Lidah adalah api seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Lanjut, siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta
membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Di sini kita bisa melihat adik-adik bahwa lidah itu memegang peranan penting. Lidah adalah suatu anggota yang Tuhan ciptakan sebenarnya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tetapi banyak orang menggunakan lidah untuk mengucapkan hal-hal yang dusta. Hal-hal yang sifatnya berbohong untuk demi kebaikan sendiri. Banyak orang menggunakan lidahnya untuk hal-hal yang salah, untuk hal-hal yang negatif. Ngomongin orang, ngeledekin orang, menghina orang, atau seringkali kita melihat bahwa terkadang anak-anak Tuhan menggunakan lidahnya untuk berbohong. Bohong kan gak dosa kok. Siapa yang bilang? Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Gunakan lidahmu untuk hal-hal yang benar. Ketika lidahmu digunakan untuk hal-hal yang benar, maka engkau termasuk orang yang bijak, yang mengeluarkan pengetahuan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Sedangkan lidah curang yang menipu, yang berdusta, itu melukai hati. Ketika adik-adik melihat ada teman-temanmu yang sedang emosi, yang sedang marahnya meluap-luap, berilah dia jawaban yang lembut. Ya kita bisa menguatkan dia, menasihati dia, sudahlah sabar aja, nggak apa-apa, ampuni aja dia. Dia memang seperti itu, lepaskan aja pengampunan. Kan nggak baik kita marah-marah terus, kita emosi terus. Nanti kitanya sendiri yang akhirnya punya dendam. Kita harus jadi anak Tuhan yang seperti itu. Supaya apa? Setiap orang yang mendengarnya dari ucapan mulut kita, orang tersebut bisa reda marahnya, bisa reda emosinya. Kok tapi saya nggak pinter ngomong kok. Minta hikmat dari Roh Kudus untuk kamu bisa berkata-kata seperti apa. Lanjut ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Lidah adalah pohon kehidupan. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sekali lagi, kau harap kalian mengerti semua, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik, membangun, menasihati, hasilnya pasti baik. Tapi ketika lidahmu mengucapkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang membuat orang jadi emosi dengan kata-kata kasar, hinaan, cacian, makian, engkau akan melihat atau mendapati hasilnya tidak baik. Kita dikenal dari buahnya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ketika engkau tidak bisa menghasilkan buah yang baik, engkau akan ditebang.
Sebab engkau disamakan dengan diumpamakan sebagai pohon yang tidak berbuah, tidak menghasilkan buah yang baik. Sudah pasti hukumannya ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi adik-adik semua, sekali lagi, dari 2 ayat ini, kita bisa mengerti bahwa kita harus menjadi pohon yang baik untuk menghasilkan buah yang baik. Supaya apa? Supaya kita nggak ditebang dan tidak dibuang ke dalam api. Hendaklah hidupmu berbuah, supaya buahmu itu bisa dinikmati oleh orang lain. Nangkep ya adik-adik ya? Nah, ini kita lanjut ke perumpamaan tentang seorang penabur ya. Mungkin kalian ada yang sudah tahu, tapi it's okay, nggak apa-apa, kita belajar lagi ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ini perumpamaan tentang penabur ya. Yesus kasih tahu nih artinya, penjelasannya buat murid-muridnya nih. Dari perumpamaan penabur ini nih. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Kita flashback kembali tuh ya. Hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih. Ini ada kata benih. Orang yang menaburkan benih. Ada kata ladang, dan ada kata lalang, benih lalang. Kita akan melihat 3 konteks ini ya, adik-adik semua. Firman mengartikan firman. Apa yang dimaksud dengan 3 kata ini? Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih, lalang, ialah iblis, diabolos. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Apa kok maksudnya dari perumpamaan ini kok? Kalian adalah benih yang baik atau lalang? Ketika kalian jadi benih yang baik, kalian berarti anak-anak kerajaan. Dan sebaliknya, jika kalian tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa menjaga lidahmu, ucapanmu, yang kau anak-anak si jahat. Dan sama seperti lalang, ya anak-anak si jahat ini akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Ya, demikian juga pada akhir zaman. Jadi setiap orang yang menggunakan lidahnya untuk berdusta, berbohong, untuk hal-hal yang salah, yang kau ibarat sama seperti lalang ini, akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Jadi kalau sekali lagi, kalau adik-adik tidak mau terbakar, adik-adik tidak mau dihukum dan dibuang ke dalam api, gunakan lidahmu dengan baik. Ada kan ya lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu. Tadi Tuhan mengawasi di segala tempat. Jadi jangan kalian berpikir, saya kan berbohong di dalam WC, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat ke segala arah. Tuhan mengawasi di segala tempat. So, adik-adik, jadilah benih yang baik. Jadilah anak-anak kerajaan. Sampai di sini nangkap ya adik-adik ya. Kuharap kalian semua mengerti. Nah, ini lanjutannya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, skandala, dan semua orang yang melakukan kejahatan. Setiap orang yang
lidahnya mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, kata-kata menipu, berdusta, mereka adalah lalang si anak jahat itu yang melakukan kejahatan. Dan ketika kalian melakukan kejahatan, kalian akan dikumpulkan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini konsekuensi ketika kalian tidak bisa menjaga, tidak bisa mengendalikan lidah ucapan mulut kalian. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itu kata firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kalian harus meninggalkan kejahatan. Jangan melakukan kejahatan lagi. Sebab kalian benih yang baik. Kalau kalian terus melakukan kejahatan dan tidak pernah mau bertobat, ini konsekuensinya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ada penderitaan, ada penyiksaan. Kalau adik-adik tidak siap, tidak mau untuk hal ini terjadi di kehidupan adik-adik semua pada nanti penghakiman, jangan melakukan kejahatan. Jadilah benih yang baik. Lanjut ya. Oh, sudah habis. Oke, slide Koko sedikit. Jadi, sekali lagi adik-adik semua, firman Tuhan dengan tegas siang hari ini bahwa lidah adalah api. Lidah bagaikan api. Jangan bermain api kalau tidak mau terbakar. Jagalah perkataanmu, jagalah ucapanmu, supaya apa yang kau ucapkan, apa yang adik-adik ucapkan itu tidak menjadi api yang besar dan membakar hidupmu. Apa yang kau ucapkan itu akan menentukan segala sesuatu. Ketika engkau mengucapkan kata-kata yang jahat, maka engkau akan mendapatkan hasilnya itu pula. So firman Tuhan dengan tegas, Tuhan mengawasi di segala tempat. Jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang arif, yang dapat mengendalikan dan menjaga lidah kalian dengan baik. Dan tentunya kalian harus ingat bahwa kalian semua adalah benih yang baik, anak-anak kerajaan. Orang yang menaburkan benih itu adalah Yesus itu sendiri. Dan kalian adalah benih yang baik, untuk itu kalian harus bisa meninggalkan kejahatan. Atau dengan kata lain, kalian bisa meninggalkan kejahatan. Bertobat dan jangan lakukan hal-hal yang berdosa lagi kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan gunakan, sekali lagi gunakan lidahmu. Lidahmu diciptakan untuk memuji, untuk membangun, untuk menguatkan orang lain. Supaya apa? Supaya engkau dapat menjadi berkat, menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi pilih yang mana? Mau dihukum atau dibenarkan? Saran Koko sih pilihlah yang dibenarkan, dikuduskan. Sehingga engkau dipisahkan, diperlakukan berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Itu saja dari Koko firman Tuhan siang pada hari ini, singkat padat jelas ya. Untuk adik-adik semua tidak banyak slide-nya. Dan semoga nih, Koko berharap kalian semua mengerti dan menangkap isi kebenaran firman Tuhan.